Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kita ya, Rumah Abadi. Kali ini kita pagi ini mengadon, melarutkan nutrisi AB mix ya. Ini dia AB mix. AB mix itu ini dan A ada dan B atau pupuk ya, maksudnya pupuk hidroponik gitu. Jadi ini adalah bahan kunci bahan sukses orang-orang yang berhidroponik karena menggunakan air. Jadi nutrisinya, pupuknya itu dilarutkan di air. Kenapa dilarutkan? Agar nutrisinya itu bisa dapat diserap oleh tanaman dengan baik gitu. Nah, kemudian nutrisi A ini tidak boleh tercampur oleh nutrisi B. Kenapa? A dan B itu mikro dan makro gitu. Jadi tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak boleh bersatu dia. Kalau bersatu nanti akan ada penggumpalan, jadi penyerapan nutrisi itu akan tidak maksimal bagi tumbuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus adoni dulu dengan air. Nah, makanya seperti ini nanti hasilnya. Cabenya kan Masya Allah dia kan hijau, jadi ada unsur-unsur yang di dalam nutrisi itu mempunyai seperti besi, boron gitu itu untuk klorofilnya. Makanya kalau tidak bagus nutrisinya itu akan menyebabkan daun-daunnya tidak hijau. Nah, ini kita wadahnya, wadah jerigen itu untuk setelah kita larutkan nanti akan kita masukkan ke jerigen seperti ini. Oke, akan kita mulai ya. Kita buka dulu. Dan unsur-unsur A ini ada 3 macam pupuk ya. Ada Vitaplex namanya ya. Kemudian ada kalnit dan kalinitrat. Nah, ini kalnit nih. Kalnit. Nah, jadi ada 3 unsur. Nanti akan kita satukan, kita racik dengan air baku. Untuk berapa liter? Itu adalah untuk 5 liter air. Oke, ini dia kalnit, kalinitrat, Vitaplex. Oke, ada 3 macam. Oke, caranya kita adoni dengan kita larutkan dengan 5 liter air. Ini kita menyediakan ember ya. Ini ada air baku dari sumur. Jadi baiknya digunakan itu memang air, kalau bisa air, jangan air sumur sih. Kalau untuk nutrisinya, ini air baku. Air baku ini punya kadar ppm itu dengan tinggi dia. Tergantung suasana di rumah kita atau tanah kita berapa. Tapi ini kalau RO dia lebih rendah. Kalau baiknya itu digunakan dengan air RO untuk minum itu ya. Dia akan rendah, ppm-nya pun rendah dia. Apa itu ppm? ppm itu nanti akan kita jelaskan di yang lalu, ada video berikutnya. Nah, ini kita ambil air RO sebanyak 5 liter ya, tapi ini takarannya kan 2 liter. Jadi kita masukkan ke ember. Ya, ini kita coba ya. Kita coba dulu berapa ppm dia kalau untuk RO dan air sumur. Oh, ini ppm TDS meter ya. TDS meter. Nah, ini kalau air sumur kita lihat berapa ppm dia. Itu 90 ppm. Oke, 90 ppm. Nah, agak tinggi dia. Makanya kalau 90 agak tinggi. Tapi kalau RRO dia lebih rendah nih. 79. Nah, kan lebih rendah dia sedikit. Oke. Makanya kalau dia air hujan itu pun lain lagi gitu ppm-nya. Nah, ini kita coba lagi ya. 79. Oke. Coba lagi 79 ppm. Oke. Sudah baik dia untuk larutan nutrisinya. Oke, akan kita larutkan ya. Nah, pertama-tama kita ember kita sediakan, baru kita masukkan 5 liter airnya. Ini 2 liter. Oke, kita tambah lagi. Kita ambil 2 liter lagi. Air RO nya ya, ini air RO. Oke, 2 liter lagi, sudah 4 ya, 4 liter. Dan kemudian 1 liter lagi akan kita masukkan. Oke, kita tuang dulu ya. Oke,
Ini 1 liter lagi, pas 5 liter. Lalu kita akan mengaduk adonan yang ini 2. Ini memang takarannya untuk 2 liter, bukan 1 liter. Ini 2 liter, makanya kita lakukan 2 baru 1. Nah, ini nutrisi A tadi kita larutkan dengan 5 liter air. Oke, kita gunting dulu ya, kita buka. Oke, ini adalah kandungan dari kalnitnya. Kalnit, oke, kita tuang. Oke, kita siapkan juga untuk adon pengaduknya ya. Ini kita buat dari pipa aja. Oke, kita aduk dulu supaya jangan menggumpal ya, dan kemudian kita masukkan kali nitrat. Oke, kali nitrat ini kita masukkan, baru kita adonin. Oke, kita masukkan terakhir, ini adalah Vitaplek. Vitaplek ini adalah boron dan untuk unsur dari hijaunya daun ya, menghijaukan daun. Jadi dia kalau nggak berhasil tanaman itu dia kuning seperti itu. Jadi ini fungsinya sedikit memang untuk mikronya itu. Oke, kita aduk lagi sampai merata ya, sampai merata. Oke, sudah, kita skip dulu ya biar cepat. Oke, aduk, mungkin sekitar 2-3 menit ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, kita aduk ya yang nutrisi A nya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang untuk jerigen ya, supaya kita bisa simpan. Nanti kalau kita gunakan bisa kita ambil sedikit demi sedikit. Oke, kita tuang. Namun pada catatannya, ini nutrisi tidak boleh di bawah matahari langsung, karena jikalau dia kena sinar matahari langsung akan menyebabkan lumut dan mempengaruhi dari nutrisi itu sendiri. Jadi, dan kemudian ember kita cuci ya, bekas dan adukan juga tadi kita cuci karena akan kita gunakan kembali, tapi jangan dibuang, kita buang ke tanaman aja ya, seperti ini. Kemudian kita siram kembali supaya jangan ada sisa-sisa yang nutrisi A tadi. Kemudian kita akan mengaduk nutrisi yang B. Kita lakukan sama seperti tadi, 5 liter air. Ini kita isi dulu ya, kita tuang air RO nya sebanyak 2 liter. Ini 2 liter ya, 1. Oke, kemudian kita isi lagi 2 liter lagi. Ini takaran yang 2 liter tadi ya, 2 berarti sudah 4 ya. Kemudian kita tambahin 1 liter lagi, jadi setengah dari wadah tadi. Oke, sudah 5 liter. Lalu kemudian kita akan mengaduk nutrisi yang B, hidroponik, yang mempunyai nutrisi MKP, ZA, SOP, dan MANX. Nah, jadi kita aduk satu persatu. Kita masukkan satu persatu, kita masukkan. Pertama, oke, yang terkecil dulu ya. Ini kalau nggak salah ini ZA ya, ZA. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, supaya jangan ada penggumpalan, nanti kita aduk itu sampai dia betul-betul merata atau mencair atau menyatu dengan air. Ini ada, oh salah, ini max ya, bukan max, shop ya. Oke, kita aduk supaya jangan terlalu berat, nanti ketika sudah penuh semua terlalu berat kita untuk mengaduknya. Jadi kita aduk sedikit demi sedikit. Lalu kita masukkan yang lain. Ini kalau nggak salah MKP ini. Oke. Jadi di nutrisi yang B ini ada 4 unsur deh, MKP, ZA, MAX, dan SOP.
Nah, dan terakhir yang paling banyak itu adalah max-nya ya, nggak salah max-nya nih. Oke, nah ini dia. Lalu kita aduk, kita tuangkan juga terakhir. Jangan lupa yang terakhir nih. Ini paling banyak ya unsur-unsur dari nutrisi B-nya. Tadi kalau nutrisi A tadi yang paling banyak itu adalah kalitnya. So, kalau di sini di B itu yang banyak ada di max-nya, kalau nggak salah max-nya. Oke, kita aduk, kita skip aja ya biar cepat. Oke, biasanya kita mengaduk itu 4 menit ya. Kita percepat sampai rata ya. Oke, sudah rata kayaknya. Lalu kita masukkan ke wadah kita jerigen tadi, gunanya agar bisa dipakai untuk diaplikasikan kepada nutrisi kita, tanaman kita. Dan catatan, nutrisi ini untuk daun ya, bukan untuk buah. Oke, ini A dan B kita sudah bisa simpan. Nanti kalau kita bisa gunakan, kita gunakan dengan menggunakan takaran. Catatan takarannya itu adalah 5 mili A dan B, 5 mili A dan B itu untuk campuran 1 liter air baku, seperti air biasa, air hujan, air apa seperti itu. Biasanya bagusnya itu air sumur. Jadi kita masukkan air biasa 1 liter untuk A-nya 5 mili dan B-nya 5 mili. Nah, bayangkan kita melakukan ini untuk 5 liter 5 liter. Jadi kalau untuk total air bakunya itu 1000 liter ya. Masalah 1000 liter. Nah, inilah tanaman yang sudah jadi. Lihatlah. Kita bisa menanam cabai. Tapi kalau untuk cabai masih bisa untuk digunakan untuk ketika dia sebelum berbuah, jadi untuk batang dan daun seperti itu.